Halo Bedikers, apakah kamu sudah melihat postingan ini di beranda Instagrammu? Atau artikel ini, dan ini? Antrian panjang pelamar kerja ini membludak di Jalan Dago, Kota Tangerang. Para pelamar yang sudah datang sejak subuh mengantri untuk sebuah harapan. Kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Mengingat banyak rakyat kita yang gigih mencari pekerjaan yang layak. Lantas bagaimana negara melihat fenomena seperti ini? Mari kita bongkar. Antrian panjang pelamar kerja bukan sebuah pemandangan baru di negeri ini. Misalnya saja pada akhir Juni kemarin, para pelamar kerja memadati pelataran salah satu hotel di Bali. Potret kejadian ini dibagikan oleh sebuah akun TikTok bernama @huruhara_7. Tampak antrian panjang yang didominasi dengan pakaian hitam putih menunggu giliran untuk wawancara. Pemandangan serupa juga terjadi di Batam. Sejumlah warga didominasi oleh kaum perempuan tengah mengantri untuk melamar kerja di salah satu pabrik. Pemandangan ini menarik perhatian dari warganet. Pasalnya antrian pelamar kerja ini menyerupai antrian sembako. Apakah kamu juga berpendapat yang sama, Pedikers? Sini. Aku ajak kamu menyelami sedikit fenomena pengangguran yang terjadi di negeri tercinta kita. Pengangguran adalah orang yang tak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Biasanya pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui faktor apa saja yang berakibat pada pengangguran. Di antaranya, perubahan ekonomi. Misalnya saja dalam suatu negara mengalami resesi ekonomi dan masa depresi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja. Perubahan ekonomi dalam waktu yang lama, misalnya perubahan negara agraris menjadi ekonomi. Lowongan kerja berubah sehingga keterampilan pencari kerja tak sesuai dengan lowongan kerja. Latar belakang dan keterampilan pencari kerja tak sesuai dengan lapangan kerja, sehingga para pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Lowongan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keterampilan pelamar terlalu minim. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang. Angka ini naik sebesar 4,2 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2021. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang. Ini juga mengalami peningkatan dari Februari 2021 lalu, sebanyak 4,55 juta orang. Lalu tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022 berada di angka 5,83%, turun sebesar 0,43% dibandingkan dengan Februari 2021. Selama periode Februari 2021 hingga Februari 2022, jumlah pengangguran memang mengalami penurunan sebanyak sekitar 350.000 orang, dari 8,75 juta orang menjadi 8,4 juta orang. Namun kondisi tenaga kerja di tanah air belum sepenuhnya pulih. Pernyataan ini mengacu pada kondisi pengangguran pada Februari 2020 yang hanya mencapai 4,94%. Berdasarkan data pada Agustus 2021, jumlah pengangguran pada kaum terdidik mencapai 1.064.681 orang, di mana 216.024 orang merupakan lulusan diploma dan 848.657 orang bergelar sarjana. Menyikapi hal ini, pemerintah diharap mampu mengatasi persoalan pengangguran yang sempat diperparah oleh pandemi COVID-19. Mengingat terdapat 11,53 juta orang ataupun 5,53% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran, misalnya yang telah dirangkum oleh CNN Indonesia berikut ini. Menyelenggarakan bursa pasar kerja, dengan ini para pencari kerja dapat berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan. Menggalakkan kegiatan ekonomi informal, salah satu caranya dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bersertifikat internasional. Meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat menunjang meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Pelatihan tenaga kerja akan membantu para pencari kerja untuk memiliki pengalaman dan sertifikat yang sesuai pada bidang tertentu. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat dan merata, peluang pencipta kesempatan kerja juga akan meningkat. Mendorong investasi. Investasi dalam negeri maupun luar negeri akan menambah peluang kerja di Indonesia. Meningkatkan transmigrasi. Transmigrasi adalah strategi pemerintah untuk meratakan persebaran penduduk dengan memindahkan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang masih jarang penduduknya. Melakukan deregulasi dan debirokrasi. Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang industri dilakukan guna merangsang adanya investasi baru. Memperluas lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja dapat dilakukan dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Berbicara soal pengangguran, apakah kamu tahu negara apa yang memiliki tingkat pengangguran terendah, Bedikers? Dilansir dari Trading Economics, tingkat pengangguran di Swiss berada di angka 2%. Kurang lebih sepertiga dari tingkat pengangguran di Indonesia. Swiss juga menjadi salah satu negara dengan tenaga kerja paling terampil di dunia. Walau negaranya terbilang kecil, tetapi Swiss memiliki daya saing unggul dibandingkan negara lain. Lalu apa yang dilakukan negara ini untuk meningkatkan kualitas pekerjanya? Sebanyak 70% siswa sekolah menengah di Swiss mengambil bagian dalam sistem pelatihan pendidikan vokasi. Para siswa ini berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain dan melakukan magang di perusahaan. Dengan ini, mereka dapat merasakan pengalaman langsung dalam mengenali lingkungan kerja selama 3 hingga 4 tahun. Kegiatan ini juga dilakukan oleh 30% perusahaan di Swiss yang turut berpartisipasi. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan kesempatan yang luas bagi para pelajar untuk berkarir di berbagai pekerjaan dan sektor. Sistem pendidikan di Swiss berfokus pada kejuruan. Jadi mendapatkan gelar bukan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakatnya. Faktanya, banyak peserta magang yang menempuh jalur pelatihan kejuruan berakhir dengan prospek pekerjaan yang lebih baik daripada lulusan perguruan tinggi. Dengan menerapkan sistem pelatihan vokasi dan magang bagi siswa, pengangguran yang disebabkan karena ketidaksesuaian antara latar belakang tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam sebuah lowongan pekerjaan dapat dihindari sedini mungkin. Jadi, tak akan ada tenaga kerja lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang menganggur. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah? Mari bernostalgia di tahun 2020 dan 2021. Pada masa awal pandemi COVID-19 di tahun 2020, Indonesia kedatangan 500 orang tenaga kerja asing asal China. Kedatangan mereka ini sontak menjadi heboh. Pasalnya, China adalah negara pertama yang diserang wabah COVID-19. Selain itu, kedatangan para TKI ini dinilai menggerus lapangan kerja untuk pekerja lokal. Keputusan ini menuai banyak kritik kepada pemerintah, khususnya berasal dari kalangan masyarakat. Merespon hal ini, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa kehadiran 500 pekerja asal China ini sangat dibutuhkan. Indonesia dianggap belum siap mengerjakan proyek yang menggunakan teknologi yang juga berasal dari China. Dengan kata lain, tenaga kerja kita kurang terampil. Lebih lanjut disampaikan oleh Pak Luhut, jumlah TKI China yang masuk ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ini kurang dari 8% dari total tenaga kerja. Alasan lain dari impor tenaga kerja yang dilakukan pemerintah adalah untuk melatih para pekerja lokal dalam meningkatkan kemampuannya melalui transfer teknologi dari pekerja asing. Luhut juga menegaskan bahwa keputusan ini dilakukan karena ketersediaan pekerja terampil yang kurang, karena tenaga kerja Indonesia yang mumpuni di dunia industri masih minim. Katanya sih gitu, Bedikers. Menurut kamu bagaimana?